Asia Tenggara, kita tuh punya 200 juta hektar hutan. Tapi kenapa kok baru kurang dari 1% nih yang direalisasikan menjadi nilai karbon? Kita monitor tuh. Jadi jangan sampai pohonnya, oke, kita lakukan penanaman mangrove, misalnya 2000 hektar gitu ya. Udah ditanam, tapi nggak taunya kena hama dan tidak dijaga dan segala macam. Kita nggak usah klaim juga dong, soalnya kan pada kenyataannya pohonnya tidak tumbuh. It's always a choice. You cut the tree, you get the money, or you save the tree, you don't get the money, but maybe you live another day. Welcome to Unveiling Sustainability with Liberty Society di episode ke-7. Hari ini kita akan ngebahas bener nggak sih kita bisa mencapai net zero dengan membayar. No one is the more fitting one than the guest next to me. Kita cerita tentang carbon market. Halo Karya. Hai Tamara, apa kabar? Very, very nice to have you here. I'm very honored. Thank you for having me. Nah, Kak Ria ini CEO and founder of Fair Atmos. One of the leading player when we talk about knowing what really is happening in the carbon market. Dan jadi mungkin bisa kita mulai Karya dengan, can you tell us about yourself? How did you get into this industry? And what does Fair Atmos do? Kami adalah perusahaan berbasis teknologi yang bertujuan untuk membantu pemilik lahan, terutama di bidang kehutanan, untuk melakukan pembangunan proyek-proyek karbon. Misalnya teman-teman yang tadinya bekerja di kegiatan kehutanan yang ekstraktif, palm oil, atau mungkin timber, seperti itu, kita bantu untuk pertama-tama mengakses nih, sebenarnya ada nggak sih nilai ekonomi dari kegiatan konservasi, dari kegiatan reforestasi. Jadi kita bantu assess, ada nggak nilai ekonomi dari karbonnya, dari reduction dari karbonnya. Apabila sudah oke, kita bantu mereka untuk membangun. Karena kan beda ya mungkin nanam pohon atau nanam bunga di kebun dengan menanam lebih dari 200.000 hektar, kita harus tanamin ulang yang tadinya sudah terefektif. Jadi banyak sekali yang harus kita support untuk melakukan large scale carbon reduction activity di forest. Dan yang pastinya selama 3 tahun ini kami tidak hanya mengembangkan teknologi dan juga project, kita juga terus mencari cara supaya bisa terus engage dengan community dan membantu mencari nilai tambah dari biodiversity yang bisa kita bantu ketika suatu proyek karbon di kehutanan itu terjadi. Cita-citanya besar gitu ya, kita sudah 3 tahun dan kita sudah bekerja dengan lebih dari 500 pemilik aset di seluruh Asia Tenggara sebenarnya. Wow, bukan hanya di Indonesia ya? Bukan, jadi kita memang lahir di Indonesia, tapi banyak banget peluang sebenarnya ya. Kita sudah ada di Malaysia, Philippines, Kamboja, dan juga Laos saat ini. Karena kita lihat potensi dari Asia Tenggara. Kita tuh punya 200 juta hektar hutan. Sebenarnya power dari 200 juta ini untuk menjadi paru-paru dunia itu kan sangat besar sekali gitu ya. Tapi kenapa kok baru kurang dari 1% nih yang direalisasikan menjadi nilai karbon? Padahal dalam pemahaman kami dan filosofi kami kenapa kami percaya pada carbon market, ini adalah suatu mekanisme pasar yang mengimbangi antara nilai ekonomi dan konservasi atau penyelamatan atau bisa dikatakan kegiatan pengurangan emisi. Jarang banget nih biasanya nanam aja dengan CSR atau ekonomi aja dengan kegiatan ekstraktif gitu. Betul. Jadi kalau memang proyek karbon di dalam kehutan itu bisa membalance kedua hal ini, kenapa kok baru less than 1% gitu? Kurang dari 1% tutupan lahan di kawasan hutan di Asia Tenggara ini yang jadi proyek karbon. Makanya 3 tahun lalu kita pikir, oke, kita cari nih pain points-nya apa dengan cita-cita kita pengen membuat 100 project, 200 project, benar-benar membawa yang tadinya kurang dari 1% menjadi kalau bisa 50, 60, 70, 80% dari tutupan hutan kita ini benar-benar bisa dijadikan kegiatan konservasi yang memiliki nilai ekonomi. Luar biasa. Jadi sekarang udah ada 500 project yang sedang di-assess oleh Fair Atmos. Betul. Jadi salah satu produk atau teknologi utama kami namanya adalah Atmos Check. Yang tadinya seseorang mengeses lahannya bisa nggak nih jadi proyek karbon? Karena nggak semua lahan bisa jadi proyek karbon. Mungkin ini agak jumping ahead karena nanti kita akan talk about good quality project. Yes. Tapi ketika mengakses suatu project itu dulu harus hire consultant, harus 3 bulan mengambil data dari satelit sampai menghitung oke, area ini memiliki nilai tambah untuk untuk mengurangi karbon dan ada nilai permanence-nya sehingga total carbon credit yang bisa
capai adalah misalnya 1 juta ton. Ya. Itu butuh 3 bulan dan sangat mahal sekali. Dengan teknologi-teknologi kami yang berusaha untuk mengambil dan mempreproses seluruh data satelit dari Asia Tenggara ini dari 10 tahun lalu, 15 tahun lalu hingga sekarang, membaca tutupan lahannya sehingga kalau yang sekarang gundul gitu ya, kita tanemin lagi, merestore kepada kondisi sebelumnya. Sebenarnya berapa sih carbon credit atau yang bisa kita dapatkan? Semua itu sudah dipreproses sehingga teman-teman, anyone can go to the website, gambar aja nih area kamu ada di mana gitu, mau cek rumah kamu juga boleh deh gitu kan, supaya tahu, oh ternyata daripada aku kerjain untuk buka ladang, bisa nih ada kegiatan project karbon dengan metodologi agroforestry dengan salah satu standar di Indonesia atau internasional. Bisa nih, aku bisa melakukan agroforestry yang berkelanjutan dan mendapatkan nilai karbon sekian. Ya, dan dibayar. Betul, dan dibayar. Jadi benar-benar cita-cita kami itu selama 3 tahun belakangan ini bekerja dengan 500 atau bahkan sekarang udah hampir lebih lagi ya, nambah lagi setiap hari gitu kan. Benar-benar pengen kembali ke filosofi nama perusahaan kami, Fair Atmos. Ya. We wanna make it fair for everyone to restore the atmosphere. Wow. Jadi mengurangi semua technical difficulties. Kenapa sih cuma orang yang punya PhD kehutanan yang tahu gitu? Kenapa enggak sih siapa yang punya ladang kecil aja juga boleh gitu kan? Kenapa proyeknya harus 100.000 hektar, 1 hektar aja boleh nggak gitu kan? Jadi kita pengen really bridge and break that barrier to accessibility. Itu yang satu. Dan yang kedua on capital, gimana caranya kita juga mendekatkan pasar dan yang memiliki modal untuk melakukan kegiatan tersebut sampai akhirnya tidak hanya nilai ekonomi tapi nilai iklimnya juga tercapai. Thank you, Kak Ria. Jadi kan sekarang memang ada tren isu mengenai carbon trading, kenaikan emisi karbon ini sedang banyak juga yang makanya concern dan ingin melakukan tadi carbon assessment melalui Fair Atmos Check ya sekarang bisa ya. Can you talk us buat kita orang-orang awam ini sebetulnya mekanismenya tuh bagaimana sih untuk carbon market ini bisa bekerja menjadi konteks solusi dari krisis iklim ini, Kak? Betul. Secara umum di dunia ini, di pasar global kita ini ada 2 tipe carbon market, di mana tadi emisi allowance atau kemampuan suatu perusahaan untuk bisa membuat emisi diserap oleh proyek lain itu diperdagangkan. Ada yang namanya pasar compliance atau yang memang diwajibkan oleh suatu negara, ada yang dinamakan pasar voluntary. Itu siapapun diwajibkan atau tidak diwajibkan bisa melakukan pembelian emisi tadi atau sertifikat untuk mengeluarkan emisi tadi. Nah, dari 2 sistem ini bisa dikatakan sangat berbeda, tapi dua-duanya sangat penting untuk mencapai tadi cita-cita untuk mencapai Paris Agreement gitu. Kita harus menghentikan penambahan temperatur di bumi lebih dari 2,5 itu jangan sampai, karena kita bisa dibantu dengan caranya salah satunya adalah offset. Dan mungkin untuk satu poin sebelum masuk kepada carbon credit yang paling penting sebenarnya, Tam, offset is the last resort. Jadi untuk mencapai net zero, kita nggak boleh langsung melangkah ke offset. Ya. Semua orang, semua negara harus berpikir yang pertama, how do I avoid the emission? How do I reduce? How do I substitute? Yang non-abatable banget, yang tidak bisa dikurangi, ya pastilah kalau misalnya mau bikin pabrik ya harus ada yang dibakar dong. bahan bakarnya gitu kan. Itu baru di offset. Iya. Jadi jangan sampai ada pemikiran yang tadi, oh semuanya harus biar neutral, carbon neutral di offset semua. Itu bisa dikatakan mungkin itu short term atau mungkin itu salah satu caranya, tapi it should be the last resort gitu. Jadi tetap ada upaya-upaya untuk reduce. Now let's talk about the market. Gitu. Yes. Tadi kan pertanyaannya. Jadi ada compliance market dan ada voluntary market. Di mana keduanya sangat penting untuk bisa pertama, market itu kan harus ada supply dan demand gitu. Di demand itu biasanya sangat tinggi ketika ada regulasi, sehingga compliance market is typically very very strong in terms of demand. A lot of mature markets di Eropa dan sekarang pun tidak hanya di Eropa dan Amerika gitu ya. Asia Pasifik salah satu negara yang akan memulai mengenforce compliance adalah Jepang di tahun 2026. Singapura sudah mulai dengan carbon tax juga. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak mereduce atau tidak mengoffset,
kamu akan kena $25 per ton gitu kan. Wah, lumayan juga tuh dan akan naik ke $45. Jadi compliance market ini adalah yang diwajibkan oleh suatu negara. Jadi bisa dikatakan mereka berdagang allowance atau emisi yang diperbolehkan itu, yang misalnya tadinya cuma boleh 10, tapi perusahaan saya cuma boleh 10 nih, tapi saya butuh mengeluarkan 12 emisi. Perusahaan Tamara punya savings atau nggak pakai 2 emisi tonnya punya Tamara. Nah, aku bisa trade nih. Aku boleh dong beli punya kamu atau aku boleh beli carbon credit yang diperbolehkan oleh pemerintah. Itu yang sistem pemerintah. Bisa dikatakan Indonesia juga sedang menuju ke sana. Karena salah satu sektor di Indonesia, sektor energi, sudah mulai memperkenalkan, ada nih batas atas emisi, ada nih kalau misalnya tidak tercapai bagaimana dan trading sudah bisa. Nah, yang menarik tidak kalah menarik itu adalah voluntary. Oke. Biasanya, driver-nya itu adalah, perusahaan-perusahaan yang ingin mencapai net zero. Apakah itu adalah tidak harus dari negara gitu ya. Apakah itu karena memang dia target market-nya sustainable, apakah karena end buyer-nya nanti emang butuh net zero, targets gitu. Jadi biasanya voluntary market dilihat seperti itu. Nah, bisa dikatakan saat ini, memang bisa, carbon market itu sudah sangat evolve gitu ya, dinamikanya sudah sangat panjang, dari awal Kyoto Protocols 2008, lalu ada Paris Agreement 2015, sampai sekarang bisa dikatakan di pertemuan, COP terakhir, pertemuan, bangsa-bangsa untuk membahas masalah climate, itu sudah ada percaya bahwa kita perlu, PBB ini perlu memperkuat lagi nih supaya bisa carbon trading antar negara juga bagus. Jadi saat ini kita bisa melihat demand dari compliance sudah mulai tinggi, demand dari voluntary market juga pelan-pelan sambil naik, tapi sudah mulai ada interlink nih Iya. di antara keduanya. Iya. Inilah yang menyebabkan negara-negara yang memiliki potensi seperti Asia Tenggara menjadi saat yang momentum yang baik untuk mulai melirik pengembangan proyek karbon di kehutanan atau di sektor lain karena tidak hanya kehutanan. Itu menjadi salah satu sumber ekonomi yang berkelanjutan. Nah, Karya, aku mau balik sedikit ke dalam konteks di Indonesia. Ya. Kemarin tahun 2023, Karya juga salah satu advokat besar Ya. untuk BEI meluncurkan IDX Karbon sebagai mekanisme perdagangan karbon di Indonesia, Kak. Yang sekarang ini banyak karbon trading dari ranah energi ya, Kak ya. Ya. Kalau dari ngomongin forestry tadi Kak ya dan biodiversity, ini tuh akan seperti apa untuk nanti bisa mendapatkan slot untuk di perdagangan bursa ini? Dan apakah sekarang yang sudah di-launch ini membawa dampak yang signifikan terhadap tujuan kita untuk mengurangi emisi karbon sampai menjadi net zero? Ya, mungkin aku ke pertanyaan kamu nomor 2 dulu kali ya. Kalau mengenai apa dampaknya gitu ya, kita bisa lihat bahwa sebenarnya from when we started, which is 2021 hingga 2025, apa yang sudah di-achieve yang dicapai oleh pemerintah Indonesia, BEI, seluruh sektor, itu sudah sangat-sangat besar kemajuannya. Di mana kita sudah mulai meng-acknowledge adanya kebutuhan dari perdagangan nilai ekonomi karbon ini gitu. Dan sudah bahkan membuat infrastrukturnya, salah satunya adalah IDX. Setiap perjalanan dalam mengintroduce atau memperkenalkan suatu market mechanism yang highly regulated, pasti perjalanannya sangat panjang. Betul. Jadi bisa dikatakan kita baru mulai dan masih banyak memang hal-hal yang kita harus sambil adjust lah gitu kan ya. Apalagi nih yang bisa kita improve seperti tadi pertanyaannya, kemarin kan baru energi nih, kapan nih kehutanan gitu kan. Karena kan kalau Indonesia sendiri itu sudah memiliki NDC atau Target Nationally Determined Contribution. Indonesia itu mau nurunin emisi berapa sih gitu. Targetnya sudah ada, per sektor pun sudah ada. Dan baik dari pemerintah maupun swasta maupun seluruh lapisan masyarakat mengetahui bahwa salah satu untuk pencapaian emisi itu perlu adanya perdagangan karbon. Jadi bisa dilihat bahwa banyak sekali progres yang sekarang sedang dilakukan dalam pembahasan kebijakan maupun pembahasan tadi mempersiapkan ekosistem maupun marketnya tadi di sektor-sektor lain, terutama salah satunya yang kami sangat aktif lah ya, itu karena di kehutanan. Iya. So we're very excited to see the progress. We would love to see it coming soon Iya. gitu kan ya. And I think hopefully it is coming soon. Tapi I would say it's a journey yang kita happy banget
to be included, to be part of, dan hopefully bisa shape the market supaya bisa mencapai tujuannya sih, Kak. Thank you, Karya. Sebelum aku nanti pingin nanya Karya mengenai sukses case oleh bahwa ini bisa membantu perusahaan untuk juga memberikan nilai ekonomi dan penambahan environmental dan Ya. biodiversity ini, Kak. Aku pingin dong Karya juga turut menjawab sentimen masyarakat dan publik. Salah satunya adalah sebetulnya ketika ngomongin carbon emission reductions ini mencapai net zero, ada yang bilang, ini mah greenwashing. Walaupun kita semua tahu bahwa ini adalah last resort juga kalau offsetting kan, Kak. Dan di situ tanggapan Karya seperti apa? Bahwa orang tuh memang banyak nggak percaya inisiatif ini tuh memang bisa membantu kita untuk mencapai net zero. Tadi mungkin pada prinsipnya perlu diluruskan bahwa ini adalah last resort. Itu yang terkadang orang suka skip gitu. Jadi memang kalau misalnya tidak melakukan atau tidak ada rencana untuk reduce atau mensubstitute yang ada menjadi lebih lower, memang bisa dikatakan tuh menggampangin aja, bayar aja gitu kan. Jadi kayak aduh gimana ya gitu. Emang harusnya itu adalah suatu journey gitu. Kalau misalnya kita sudah sesuai dengan prinsip net zero tadi, sudah melakukan step 1, step 2, step 3, ini benar-benar yang non-abatable sector, jadi harus di-offset gitu kan ya. Pertanyaannya, emang benar gitu kan ya, kalaupun itu emang harus di-offset, benar nggak sih kita benar-benar bisa mereduce atau menyerap yang harusnya tadi dikeluarkan dengan melakukan carbon Iya. offset? Itu merupakan salah satu alasan juga kenapa kami pengen bikin Far Atmos ini. Di mana market mechanism atau segala sesuatu solusi itu memang tidak ada yang sempurna. Tapi bagaimana sebagai pemain kita terus memperbaiki diri dan menyempurnakan proses tersebut. Salah satu kritik terbesar dari carbon credit adalah transparansi dan integrity. Kadang-kadang kan ada double counting gitu, Kak, ya. Ada double counting, ada juga yang kadang-kadang isunya, oh ternyata apa yang pohon yang ditanam itu sudah nggak ada gitu, sebenarnya impact-nya ada nggak gitu. Jadi faktor monitoring dan juga integritas pengukuran dampak itu sangat-sangat penting. Nah, itulah yang coba kita entertain dan kita build tools untuk melakukan monitoring dampak dari proyek karbon di kehutanan dengan Atmos Watch. Untuk mengatakan suatu project itu high quality atau high integrity yang benar-benar berdampak nggak bohongan gitu loh ya, Iya. nggak greenwashing gitu kan. Pertama adalah additionality. Project ini sebenarnya menambah penyerapan karbon dioksida berapa banyak daripada skenario sebelumnya. Misalnya, Tamara, kita kerja di area yang memang sudah dikonservasi oleh pemerintah, oleh siapapun, udah dapat dana banyak banget. If you choose to protect that land, would you add anything? No. Gitu kan. Jadi kalau cuma protect doang mungkin no. Gitu kan. Jadi kita harus tahu nih baseline-nya apa. Jadi pertanyaan kamu tadi yang miskonsepsi orang-orang selain greenwashing menggampangkan. Carbon credit itu, oke saya punya pohon mangga di belakang rumah, bisa nggak ini jadi? Bukan cuma itu, tapi ada yang ditanamkan. Betul, harus ada additional. Apakah kamu menjaga yang seharusnya rusak, atau kamu menanam atau menambah penyerapan dari yang sebelumnya tidak ada? Iya. Tidak semua penanaman juga eligible. Misalnya, ada perusahaan yang memang sudah bertanggung jawab selama melakukan kegiatan ekstraktif, harus menanamkan kembali. Memang ada kewajiban penanaman kembali. Bisa nggak dapat carbon credit? Unfortunately kan Enggak. tidak bisa, karena tidak ada additional. That is your responsibility, gitu kan. Jadi, bagaimana caranya kita mengargue bahwa ada additionality itu adalah something yang perlu scientific measurement, perlu legal, dan juga all of the assessment supaya benar-benar ini high integrity. Itulah yang pengen kita pastikan saat kita mendesain project dengan Atmos Check sudah ada dan terjadi. Namun ketika sudah dilakukan penanaman, kita monitor itu. Jadi jangan sampai pohonnya, oke, kita lakukan penanaman mangrove, misalnya 2.000 hektar gitu ya, udah ditanam, tapi nggak taunya kena hama dan tidak dijaga dan segala macam. Kita nggak usah klaim juga dong, soalnya kan pada kenyataannya pohonnya tidak tumbuh, tidak terjadi penerapan. Betul. Gitu. Dan dengan monitoring apa yang dulu tidak bisa terlihat karena jauh, karena ada di belahan dunia lain, dengan all of the satellite images, IoTs, camera traps yang udah kita pasang, involvement dari community sendiri untuk melakukan on the ground reporting, foto kita upload di dashboard kita, itu benar-benar ngasih kepercayaan
it is not greenwashing. Jadi bisa dikatakan semuanya itu tergantung eksekusinya. Ya. Hal yang baik pun ketika eksekusinya tidak baik, it becomes wrong. Ya. Tapi jangan sampai hal yang baik dan sudah ada segala toolsnya tuh jadi tetap miskonsepsi karena kesalahpahaman di waktu-waktu yang lalu. Betul. Kak, jadi kakak udah mention Atmos Check, ada juga Atmos Watch Yes. yang memonitori dan memberikan transparansi agar Yeah. ini karbonnya bisa menjadi high quality. Betul. Yang aku penasaran nih, Karya udah lama bertahun-tahun dalam industri ini, walaupun ada sentimen yang mungkin mendiskonkan seberapa pentingnya carbon trading market ini dan carbon offsetting market ini. In actuality, sebetulnya as you said, potensinya di Indonesia ini besar, terutama di Kalimantan adalah paru-parunya dunia, gitu kan Kak. Kakak juga bilang secara market Uni Eropa dan lain-lain juga melirik Kak, sekarang ke Asia Tenggara. Boleh nggak Kak share us what is your motivation? Dimana di sini itu kan marketnya juga wait and see, people kira. Wait and see karena yang compliance ini regulations belum terbentuk. Betul. Jadi nanti ada satu sisi aku pengen nanya apa peran kita untuk bisa membantu compliance market ini bisa menjadi sesuatu yang terjadi. Tapi kedua, kenapa juga kita ini memang harus Karya terutama tetap menjalankan ini. Yeah. No, I think it's the same question to you. Gitu kan? For any, I would say sustainability, any social entrepreneur, why are we doing this? Yeah. Kalau aku sih percaya, background aku dulu lama di private, di market gitu kan, di bisnis lah. I believe business and market is a force for good. Dan I believe it's a force for long-term good. Karena without any market value, tidak ada supply dan demand, activity itu kadang-kadang mungkin tidak berkelanjutan gitu kan. Jadi kenapa I'm still doing this? Karena pada dasarnya aku percaya dari konsep carbon credit tadi itu, bahwa zaman dulu, dari zamannya mungkin ya 10-20 years ago, it's always a choice. You cut the tree, you get the money, or you save the tree, you don't get the money, but maybe you live another day. So it's always a choice at that, gitu. Jadi for me kayak dulu maybe in my personal journey juga gitu kan ya, kayak what do I want to do with my life kan, we are very, karena mungkin ya kita emang terpanggil gitu ya, kayak this is the thing that we want to do, tapi kok jalannya harus memilih gitu kan. Iya. Kayak agak sulit juga gitu kan. Pas 10-20 years I chose private gitu kan, I chose my economic value gitu, tapi ada kok where market can be a force for good, dan baru aku lihat di carbon credit ini salah satu mekanismenya, atau pasar karbon lah salah satu mekanismenya. Jadi aku percaya bahwa ini adalah salah satu media atau instrumen yang baik. Never perfect, nothing is perfect gitu Iya. kan. Gimana caranya kita coba upgrade terus sampai akhirnya kita Iya. menemukan the better solution. Right. Gitu sih. Right. I love that point. And I think it's important to highlight. Gampang memberi kritik. Iya. Memberi solusinya itu kan Iya. tidak banyak. Jadi makanya melalui podcast ini aku pingin menekankan itu, it's not a perfect market, but does not mean we should not do it. Nah, untuk a closing statement kita hari ini, closing question, then what can we do to help support Fair Atmos mission? Kakak boleh share visi ke depannya, tapi kita sebagai dari private maupun dari just individual bisa membantu push carbon credit market ini. Yeah, so I think there's a lot that everybody can do gitu kan. And of course, again, carbon market is not the only way. So every bits of things that you choose to do on really helping to find a better way of sustainable growth in our economy is great gitu kan. If you choose to look into carbon market as one of the way gitu kan, I would say nomor satu adalah benar-benar melihat dan mencoba memahami gitu sih sebenarnya gimana sih cara kerjanya carbon credit yang high integrity dan high quality ini gitu. Jadi karena pemahaman tersebut itu menjadi fundamental kenapa nilai ekonomi itu memang benar-benar mendeliver dampak positifnya.
a lot of start asking questions Hmm. gitu. Buat teman-teman yang dengerin gitu kan, aku kan Hmm. nggak tahu nih bisa semuanya gitu. Bisa Hmm. teman-teman yang baru penasaran atau apa. Start asking questions gimana. Oh sebenarnya gimana sih cara carbon credit itu bekerja? Kenapa Hmm. sih kita harus mulai melakukan atau offsetting gitu kan? Apa sih yang bisa aku lakukan untuk mereduce dulu gitu kan sebelum akhirnya offsetting gitu kan? Project seperti apa sih yang aku dukung gitu? Jadi start asking questions about carbon offsets, carbon credit, and asking about how you can contribute gitu. On the market on its own, I would say yang paling penting dan mungkin akan lebih signifikan with your audience adalah I'm sure you guys have, a lot of your listeners must be also, great business owners. Mau SME, mau micro, mau startups, mau anything. I guess the first thing is that I think you can do, anyone can do, is actually be aware of your footprint gitu. Hmm. Karena dengan kita mulai tahu, oke kalau nyalain listrik dari jam segini sampai segini, atau oke kalau misalnya ngeran pabrik tapi pakai bahan bakar solar atau diesel, compared yang apa yang lebih renewable, itu start being aware of that sehingga kita tahu dampaknya. Oh ternyata kalau misalnya aku bikin pabriknya seperti ini, pabrik kecil-kecilan aja kayak baju kayak apa gitu kan, anything kosmetik gitu kan, ternyata banyak juga ya emisinya ya. Ternyata apa namanya, kontribusi untuk bikin gas rumah kacanya itu banyak juga ya. Baru dari situ then people would start thinking, "Oh ternyata kita butuh nih solusi untuk penyerapan yang ini." Kalau emang sekarang belum bisa ganti mesin, ya udah kapan kita bisa ganti mesin, tapi in the meantime kita support nih project-project yang memang tersertifikasi, yang tidak greenwashing, yang memang terukur, Iya. terstandardisasi, dan memiliki, harga dan nilai ekonomi yang wajar kepada pelaku proyek. Ya, mungkin kalau dari aku juga Liberty Society kasih contoh. Ya. Tahun ini itu kita sudah berhasil mengurangi 10 ton CO2. Wow, Itu dari great. proses upcycling kita, Kak. Nice. Dibandingkan kalau misalnya para pengusaha ini membeli produk yang memang tidak di-upcycled gitu, I Kak. see. Secondly, yes, we also try to plant trees Yeah. as an addition to that. Mhm. Tapi itu yang membuat kita bisa mengadvokasi kepada para konsumen. Ini loh yang kalian bisa turut lakukan dengan mensupport brand-brand atau bisnis-bisnis yang juga sudah aware Yeah. carbon emissions mereka berapa. So, thank you so much Karya untuk hari ini. My pleasure. Kita banyak belajar mengenai carbon offsetting, carbon credit. Pentingnya kita juga mengassess potensi dan ternyata Indonesia mempunyai potensi yang sangat luar biasa untuk melakukan jual beli karbon ini dari klien mancanegara. Any last closing statement, Kak, that you want to say about Fair Atmos, where we can check your products maybe? Yeah. Thank you so much, Tamara. I think for anyone who's keen or interested, check out our website, www.fairatmos.com. Tapi yang paling penting sebenarnya just reach out to me. You Yeah. got me on LinkedIn, Natalia Dialoki Marsudi. Say hi, say hello. I would love to collaborate in anyhow. Dan sukses terus buat Liberty Society for all the amazing things that you're doing, Tamara. And I'm so glad to be a part of it. And hopefully we can do something big together. Thank you so much, Karya. Bye all. Bye. See you next episode.